Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku. Senang berjumpa dengan Anda lagi dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda. Setelah 1 minggu lebih, saya absen dalam memberikan permenungan berdasarkan bacaan-bacaan suci harian. Kini senang saya boleh berjumpa kembali dengan Anda di Hari Raya para Orang Kudus, Hari Raya Semua Orang Kudus, tanggal 1 November 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, sedang ada dalam persoalan yang berat, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala persoalan Anda boleh selesai sesuai dengan kehendak-Nya. Hari ini saya ajak Anda merenungkan di Hari Raya Semua Orang Kudus, merenungkan jadilah orang kudus, atau jadilah kudus. Teruslah berjuang untuk itu. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam seruan apostoliknya atau ekshortasinya, Gaudete et exsultate, bersukacita dan bergembiralah, yang ditandatanganinya tanggal 19 Maret 2018, Bapak Suci Paus Fransiskus, dia menulis demikian, "Jangan takut pada kekudusan. Itu tidak akan menghilangkan energi, vitalitas, atau kegembiraan Anda." Sekali lagi, Bapak Paus Fransiskus menekankan untuk tidak takut pada jalan kekudusan, tidak takut untuk menjadi kudus. Bapak Suci Paus Fransiskus menekankan bahwa setiap orang dipanggil menjadi kudus. Setiap orang dipanggil kepada kekudusan. Tuhan yang menganugerahkan panggilan itu kepada setiap kita, dan Tuhan mengharapkan tanggapan personal dari masing-masing kita orang beriman. Tanggapan personal itu kemudian diberikan dalam hidup
dalam talenta, dan dalam tindakan. Bapak Paus Fransiskus juga lanjutkan, dia katakan bahwa seringkali kita berpikir bahwa menjadi kudus itu hanya untuk mereka yang dapat mengundurkan diri dari urusan duniawi dan menghabiskan banyak waktu dengan doa. Bukan demikian menurut Bapak Suci. Saya kira saya juga akan mengatakan yang sama. Bukan demikian. Dipanggil menjadi kudus buat semua kita orang beriman ialah kita dipanggil untuk menjalani hidup dengan cinta dan memberikan kesaksian dalam segala hal apapun dan dimanapun sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, dalam Sabda Bahagia, Yesus jelaskan dengan sangat baik bagaimana menjadi kudus, bagaimana hidup suci itu lewat Sabda Bahagia. Hidup sederhana, mengutamakan Tuhan, percaya pada Tuhan, bukan pada yang lain-lain, bukan pada kuasa dunia, bukan pada kekayaan, rendah hati, menghibur orang lain, penuh belas kasihan dan memaafkan, bekerja untuk keadilan dan mencari perdamaian. Itulah yang digambarkan oleh Sabda Bahagia, 8 Sabda Bahagia yang mengajak kita untuk bagaimana menjadi orang kudus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan yang bagus sekali ditanyakan oleh orang-orang ketika kita rayakan pesta hari ini, Hari Raya Semua Orang Kudus, adalah siapakah para orang kudus yang kita rayakan itu? Kita menghormati segenap anggota gereja yang disebut Persekutuan Para Kudus. Persekutuan Para Kudus adalah sebutan untuk semua orang yang telah meninggal dan mereka ini mempercayakan seluruh hidup mereka dalam Tuhan dan mereka hidup demi kemuliaan Tuhan. Dan karena kesetiaan mereka itu, mereka memperoleh upah di surga. Mereka bahagia di surga, sehingga mereka disebut Persekutuan Para Kudus. Dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu dikatakan di sana, Persekutuan Para Kudus adalah mereka yang dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa, mereka yang berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Sedangkan dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes dikatakan Persekutuan Para Kudus adalah orang-orang yang menjadi anak-anak Allah, yang telah melihat Kristus dalam keadaan sebenarnya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pengertian tentang Persekutuan Para Kudus, pemahaman bagaimana menjadi orang kudus, dan anjuran nasihat dari Bapak Suci yang saya gambarkan di atas, yang kita sudah melihatnya sama-sama. Sekarang pertanyaannya, maukah kita menjalaninya? Mampukah kita untuk menjalaninya? Di hari raya para orang kudus, kita diingatkan kembali bahwa kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita untuk menerima anugerah panggilan menjadi kudus, menjadi suci itu. Karena itu tidak perlu takut. Seperti kata Bapak Suci, jangan takut akan kekudusan. Kita tidak perlu takut, tetapi kita berjuang terus, berjuang berjalan dalam jalan kekudusan, berjuang hidup dalam jalan kekudusan, dalam jalan suci. Karena apa? Karena Tuhan akan selalu mendampingi kita. Tuhan akan selalu bersama kita. Ingat kasih karunia-Nya
yang memampukan kita menerima rahmat panggilan untuk menuju kepada kekudusan, untuk menjadi orang kudus. Memang berat, tidak mudah. Tetapi kita punya Tuhan yang akan memampukan kita, yang akan membuat kita bangkit kembali setiap kali kita jatuh. Ada kemarahannya, kemurahannya yang memampukan kita untuk itu, agar kita terus berjuang untuk hidup sebagai orang kudus. Dan tentunya kita mohon mereka yang semua sudah berada dalam surga, sudah menjadi kudus, kiranya mereka menolong kita di hari raya peringatan semua orang kudus ini, agar kita pun bisa seperti mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga di perayaan Hari Orang Kudus, semua orang kudus ini, kita semua disadarkan kembali akan panggilan kita untuk hidup kudus, untuk hidup suci. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, syukur atas rahmat kasih karunia-Mu yang memungkinkan kami menjalani jalan kekudusan. Bantulah kami untuk terus berjuang. Bantulah kami untuk setia berkomitmen dalam menjalani jalan kekudusan yang Kau anugerahkan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, selamat pesta atau selamat hari raya semua orang kudus. Jalanilah hari ini dengan senyum.